Latar belakang Kusala Mitra bermula dari pengalaman pribadi seorang biku ketika masih remaja. Dengan segala keterbatasan dan kekurangannya secara ekonomi, beliau bertekad untuk tidak berhenti sekolah. Merasakan betapa mahal dan beratnya untuk bisa bersekolah, beliau mencoba berpikir dan mencari akal, bagaimana caranya dan apa yang bisa dilakukan. Akhirnya, beliau sekolah sambil bekerja untuk dapat penghasilan walaupun pas-pasan. Di tengah pahit getirnya upaya yang beliau rasakan, beliau berprinsip kesulitan apapun yang dihadapi butuh keberanian untuk mengatasinya. Di mana ada tekad dan upaya, di situ ada jalan. Sering terpikirkan dalam benaknya, semoga pengalaman ini cukup hanya saya saja yang merasakan. Tetapi setelah lebih dari kurang lebih 20 tahun, harapan agar semua anak-anak bisa sekolah sampai tinggi dan memiliki keyakinan terhadap Buddha Dharma yang kuat masih seperti mimpi. Karena masih banyak sekali generasi muda Buddhis, terutama di daerah pedesaan yang masih harus putus sekolah dan bekerja seadanya, kemudian dinikahkan di usia muda. Sungguh menyedihkan apabila banyak generasi muda kita yang demikian. Bagaimana dengan kelangsungan umat Buddha di kemudian hari? Siapa yang akan menjadi pengawal Dhamma di Nusantara ini? Beliau yakin bahwa mereka punya potensi yang dapat diberdayakan, sumber daya manusia yang dapat ditingkatkan kualitasnya, dan satu-satunya cara yang dapat ditempuh adalah pendidikan. Pendidikan yang tidak hanya formil, tetapi juga lebih ke praktik Dhamma dan pendalaman Dhamma, agar di kemudian hari bisa disebarkan ke masyarakat sekitarnya. Sebagai seorang biku dengan segala keterbatasan ruang geraknya, melihat fenomena kehidupan yang mengarah pada suatu kesenjangan sosial, mereka dari kalangan kaum miskin semakin tidak mampu menjaga pendidikan di mana biayanya semakin mahal dengan alasan peningkatan kualitas pendidikan. Dengan ketidakmampuannya, maka mereka akan makin jauh dari level yang rendah karena tidak ada bekal untuk dapat kerja yang lebih baik dan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih layak. Dengan kata lain, hanya bisa mempertahankan statusnya sebagai kaum miskin. Di sisi lain, terdapat golongan sosial ekonomi yang lebih tinggi yang peduli terhadap kenyataan di atas dan ingin membantu. Bahkan, pemerintah juga telah memberikan kebijakan-kebijakan khusus untuk menangani ketertinggalan dalam pendidikan. Tetapi tentu saja belum cukup mampu mengatasi seluruhnya. Mempertimbangkan hal tersebut, terpikirlah bahwa hal ini tidak bisa ditangani sendiri saja. Maka, sebagai kepala wihara Jina Dharmasrada di Gunung Kidul, dibentuklah sebuah wadah atau perkumpulan untuk membantu anak-anak yang berpotensi untuk dapat dididik menjadi pengawal Dhamma dan dapat meningkatkan taraf hidup di sekelilingnya. Namanya Beasiswa Anak Asuh Kusala Mitra.